Terkadang cinta itu butuh logika, bukan cuma perasaan doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kang Zea. Kali ini kita akan bahas hukum dari kasus kekerasan rumah tangga yang dialami oleh Cut Intan Nabila. Di mana sekarang juga banyak yang di komen-komenan komentar itu ada yang takut nikah lah dan lain-lainnya. Bagaimana sih untuk mengantisipasi supaya KDRT itu tidak terjadi pada diri kita? Kadang pada saat kita mau persiapan pernikahan juga bukan cuma perasaan aja, tapi harus ada ilmunya. Bukan cuma ilmu agama, tapi ilmu hukumnya juga ya. Contoh, teman-teman, tanpa teman-teman sadari, kita ini pada saat menikah itu dilindungi loh oleh undang-undang terutama untuk perempuan. Jadi setelah ijab kabul, suami itu berjanji ya, ada namanya sigot akik talak, ada 4 poin janji suami kepada istri itu. Yang pertama, apabila meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut. Kedua, tidak memberi nafkah wajib kepada 3 bulan lamanya. Ketiga, menyakiti badan atau jasmani istri. Yang keempat, membiarkan tidak memperdulikan istri selama 6 bulan lamanya. Dan apabila istri saya tidak ridho, tulisannya ya, maka jatuhlah talak satu. Jadi kalau misalkan seorang suami melanggar satu dari empat itu udah jatuh talak satu. Karena pada saat setelah ijab kabul itu, si suami ada janji di sana yang dinamakan dengan sigo takik talak. Tapi sayangnya memang pada prakteknya zaman sekarang, saya beberapa kali jadi saksi, itu jarang dibacakan zaman sekarang. Nggak tahu ini WO-nya atau apa penghulunya gitu kan. Sebenarnya kalau zaman dulu itu selalu dibacakan setelah hijab kabul tuh, malah sekarang ada kayak momen-momen kayak kebarat-baratan ya Pak Bunga yang sebenarnya lebih penting kalau menurut saya sih ya, karena saya besar keluarga Islam, alangkah lebih penting untuk membacakan segala kitab itu, karena banyak juga kasus yang datang ke saya itu suaminya itu nggak tahu tentang sigotahik talak, malah mungkin nggak tahu ya, orang Indonesia itu minim literasi, dan setelah misalkan ijab kabul tuh si penghulunya suruh baca. Dan orang Indonesia itu orangnya itu apa ya, pendengar gitu kan, minim literasi. Jadi jangan suruh baca-baca lagi Pak Penghulu ya, atau tolong yang kerja di WO ingatkan Pak Penghulunya supaya setelah ijab kabul itu dibacakan supaya hal ini tidak terjadi lagi karena mereka sudah tahu ilmunya ya, seperti itu. Nah, kemudian ada aturan juga tentang bimbingan pranikah atau capin. Di tiap KUA itu ada dan itu gratis, free selama 3 hari masing-masing, ada yang 2 jam ya, pertama dilakukan 3 hari. Itu bimbingan pranikah suami dan juga istri yang dilakukan sama KUA. Apa aja yang dipelajari kayak hak istri, kewajiban istri, hak suami, kewajiban suami, psikologi rumah tangga, kemudian masalah-masalah apa seksualitas dan lain-lainnya itu dibahas di bimbingan pranikah ya, dan kalian yang mau nikah itu berhak, dan itu include loh, include dengan kalian daftar ke KUA. Jadi kalau misalkan ada KUA yang nggak mengadakan seperti itu, laporkan saja ya, karena ada peraturannya di peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1974 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, lembaran negara Republik Indonesia tahun 1975 nomor 12, dan lembaran tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 3050. Jadi ada. Malah saya kan adiknya perempuan, saya bilang ke adik saya, apabila calon suami kamu nggak mau, misalkan dia lagi sibuk tapi dia nggak mau meluangkan waktu 3 hari untuk bimbingan pranikah, udah jangan dilanjut aja. Meskipun dia seorang punten ya, misalkan dia seorang ustadz gitu kan, mungkin dia tahu tentang segi agama, tapi nggak tahu juga segi negaranya seperti apa, hukumannya kalau melanggar itu seperti apa, ya itu kan. Jadi saya bilang, adek, kalau kamu udah punya cowok ya, kemudian kamu mau nikah, umat uh, AA nitip ajak dia untuk bimbingan pranikah, karena kalau kamu di bimbingan pranikah tuh nggak ada tuh kayak kita ngirim-ngirim video Instagram, video YouTube atau video TikTok dan lain-lainnya, cuman kita bilang seperti ini aja, AA misalkan AA suaminya melakukan kesalahan, AA masih ingat apa yang kata Pak Naib di KUA itu,
bilang, masih ingat kan? Masih dong. Kata Pak Naib kan ini gitu kan. Itu lebih lebih kita nggak harus nggak harus nih apa ya, dikirim-kirim kayak gitu, nggak tahu dibaca atau enggak ya kalau suami seperti itu. Jadi ini lebih mempermudah dan ini ada aturannya. Jadi buat para catin atau yang mau menikah, itu teman-teman punya hak. Jadi jangan takut untuk menikah. Ikutan bimbingan pranikah itu 3 hari, ya 3 hari di KUA. Jadi teman-teman akan dapat itu. Setelah ijab kabul, tolong banget buat WO, buat KUA, buat penghulu. Ya setelah ijab kabul tuh tolong si apa pengantin laki-lakinya tuh bacakan deh ijab apa namanya sigot taklik talaknya biar dia nggak lupa karena banyak sekali coba Anda yang sudah nikah baca nggak sih sigot taklik talak setelah ijab kabul kalau enggak wah ini keterlaluan nih dari pihak KUA-nya ya tolong tolong ya. Nggak alhama kok baca itu mah cuman ya nggak sampai 1 menit ya tolong ya meskipun banyak jobnya supaya menghindari ke apa hal-hal yang seperti ini dan akhirnya orang-orang tuh nggak mau nikah takut lah karena takut memilih pasangan lah dan lain-lainnya seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum.